sudah ada di dalam berkas. Baik. Kalau, nah ini saya kembali ke Kang. Kalau ada bilang ada seseorang pengacara kota, gitu ya, teriak-teriak, kemudian mengomentari tentang ini. Kalau saya pikir itu bukan pengacara kota, kan? Mohon maaf nih saya sampaikan, dia Tarzan kota. Tarzan kota. Namanya Pitra Romadoni. Pitra. Kalau saya bilang si Pitra itu ya, bukan pengacara kota, Tarzan kota. Ya, jangan asal ngomong. Apa bedanya? Mohon maaf. Apa bedanya kalau asal ngomong dengan orang yang tidak tahu apa-apa? Nah, contoh, si Pitra menyampaikan bahwa yang diekstraksi itu bukan HP Pina. Bung, bagaimana Anda bisa menyampaikan bukan HP Pina? Inilah yang saya bilang, pelajari kasusnya. Ini berkasnya. Ini haknya. Ini lihat. Extraction starts data and time, kan itu? Betul. Tahun 2016. Dari mana diekstraksinya? Ini ada jenis HP-nya, Selective Manufacture, Samsung, GSM. Itu merek HP-nya ya. Terus saya Pitra ini menyimpulkan bahwa mereka itu mengirimkan SMS ke HP mereka sendiri. Nah, itu gimana sih? Jadi gini kan. Ini ketawa. Itu gimana caranya? Jadi gini, si Pitra bilang, masa yang mati meng-SMS dirinya sendiri, maksudnya Tina meng-SMS dirinya sendiri. Itulah yang saya bilang. Jadi pengacara itu jangan on, jangan blow on. Jadi yang tadi saya bilang, nah, si Pitra juga mungkin di tahun 2016 kalau dia hidup di Cirebon bisa saja dia dipanggil sama teman-temannya baru kokok. Ya, telepon Mariana kakaknya Vina. Tapi apa jawaban? Gak ada jawaban atau nggak bisa? Nomornya nggak aktif. Oh, menelpon dari rumah sakit tadi? Iya. Oh, ini hal baru nih kan? Saya potong. Silakan, mangga. Jangan lagi nanti ada orang yang berbicara mana buktinya bahwa mereka nelpon Mardiana, kakaknya Vina. Pasti terekam dong. Ada buktinya dong. diekstraksi itu nggak ada misalnya. Bodoh kan gitu. Ini yang diekstraksi apa Vina, bukan apa kakaknya Vina. Iya dong. Kalau katanya si Borokokok. Begitu. Saya ini. Pernyataan Pitra Romadoni tentang ekstraksi HP Vina yang kemarin masih meragukan tentang nomor siapa yang diekstraksi atau HP siapa. Nah, kini dikuliti habis-habisan oleh Bang Mokhtar ya, dan mari kita tonton video selengkapnya. Kalau mohon maaf, kalau ada sebagian netizen masih percaya bahwa itu adalah pembunuhan, mari kita pelajari lagi lebih dalam bukti-bukti dan fakta-fakta yang ada di persidangan. Salah satu bukti yang ingin saya sampaikan adalah ini adalah hasil ekstraksi. Ini hasil ekstraksi kamu tahu. Dan ini adalah bahan yang pernah tampil di persidangan. Nah, ini bahan menurut rekan kami, Pak Edwin itu, ini pernah ada di berkas mereka, tetapi belum pernah ditampilkan dalam persidangan. Oh, sudah ada belum berkas. pernah ditampilkan, tapi sudah ada di dalam berkas. Baik. Kalau, nah ini saya kembali ke Kang. Kalau ada bilang ada seseorang pengacara kota, gitu ya, teriak-teriak, kemudian mengomentari tentang ini. Kalau saya pikir itu bukan pengacara kota, kan? Mohon maaf nih saya sampaikan, dia Tarzan kota. Tarzan kota. Namanya Pitra Romadoni. Kalau saya bilang si Pitra itu ya, bukan pengacara kota, Tarzan kota. Yang disebut Tarzan kota itu dia tidak paham lingkungan, dia hanya bisa berteriak. Nah, lihat aja Tarzan kan selalu berteriak, apalagi gitu. Ya, kenapa saya bilang demikian? Saya pernah menyampaikan di video saya itu. Jadi sebelum berbicara itu, pelajari dulu kasusnya, pelajari dulu bukti-buktinya, pelajari dulu fakta-fakta persidangan tahun 2016. Karena pengacara itu menurut saya, pengacara itu harus berbicara yang cakap, harus berpikir cepat, dan harus bertindak yang tepat. Nah, kenapa demikian? Karena pengacara adalah pekerjaan yang visum Nobel, pekerjaan yang mulia. Artinya kalau kita kaitkan dengan bahasa itu, berarti apa yang kita sampaikan, bagaimana cara penampilan kita, itu harus menunjukkan bahwa pekerjaan yang kita sandang adalah pekerjaan yang mulia. Harus diiringi dengan itu. Sepakat saya itu. Jangan asal ngomong. Apa bedanya? Mohon maaf. Apa bedanya kalau asal ngomong dengan orang yang tidak tahu apa-apa? Mohon maaf ya. Dengan orang-orang yang hanya bisa teriak-teriak saja. Kang, salah satu contoh menurut Kang Mokhtar, ada pihak termasuk orang yang tadi kita sebutkan itu, yang Kang Mokhtar masukkan, asal ngomong, dibandingkan bukti yang Kang maksud misalnya apa? Nah, contoh. Si Pitra menyampaikan bahwa yang diekstraksi itu bukan HP Pina. Bung, bagaimana Anda bisa menyampaikan bukan HP Pina? Inilah yang saya bilang, pelajari kasusnya. Ini berkasnya. Ini haknya. Ini lihat. Extraction starts data and time, kan itu? Betul. Tahun 2016. Dari mana diekstraksinya? Ini ada jenis HP-nya, Selective Manufacture, Samsung, GSM. Itu merek HP-nya Vina.
Terus science apa device name. Selected device name. Selected device name ya. Saya baca SM G313H Galaxy. Bahasa Indonesia habis ini. Ngerti mereka. SM G313H Galaxy. Gitu kan ya? Dan seterusnya. Oke. Biar ini tambah yakin, saya buka berkas persidangan. Ya, saya buka berkas persidangan. Apakah ini HP Vina atau bukan? Saya buka berkas persidangannya. Ya. Di dalam berkas persidangan, nah ini yang dijadikan barang bukti, ya ini saya bacakan. Yang HP-nya saja ya, karena yang lainnya ada motor, ada baju dan sebagainya. Langsung ke HP. Langsung ke HP saja. 1 buah HP merek Samsung warna hitam. Oke. Kemudian 1 buah HP merek Nokia warna abu-abu biru. Iya. 1 buah HP merek Samsung warna hitam. Honda, itu motor tuh ya. Kemudian 1 buah HP merek Samsung warna putih. 1 buah HP merek Nokia warna hitam abu-abu. 1 unit handphone merek Samsung Galaxy 5 model SMG ya, 313HZ. Warna? Kalau saya baca bahasa Inggrisnya nanti tambah nggak mengerti ya. Nah ya, tambah nggak mengerti si Pitra itu. Ini saya baca bahasa Indonesianya aja. Ya. Warna? Jadi SMG313HZ warna putih. Sama tidak dengan itu. Saya izin kalau saya pegang. 313HZ. Yang baru Kang Muter bacakan di sini, ini confirm dengan yang ada di lembaran ini. Terkonfirmasi. Confirm HP ini adalah milik almarhumah Vina yang dijadikan barang bukti. Ya. Yang diekstraksi. Oke, silakan lanjutkan. Ini saya lanjutkan ya. Kalau tiba-tiba dia bilang itu bukan HP Vina, dasar Anda bicara itu dari mana? Makanya itu saya bilang, saya sebagai apa ya? Secara umur mungkin saya lebih senior lah daripada si Pitra ya. Saya meyakini itulah. Karena saya udah di atas 54 tahun. Pelajari berkasnya, pelajari datanya, pelajari kasusnya. Saya suka tadi kan, harus cakap, berpikir cepat, bertindak tepat. Itu karena pengacara itu mulia kan, profesi mulia. Pengacara itu mulia. Jadi jangan asal ngecap aja. Betul. Oke. Ada lagi dia bilang itu HP mereka berdua yang diekstraksi. Ya Allah. Dasar bicara dia dari mana? Bung, ini yang 2 orang ini tahun 2016. Mereka tidak terkait dengan peristiwa tahun 2016. Dulu ya 2016 mereka tidak pernah dikaitkan. Maksudnya gini Kang Punten, Mbak Widi, Mbak Mega tahun 2016 waktu itu sama sekali nggak pernah dipanggil polisi, didatangi, apalagi diminta HP-nya waktu itu. Tidak pernah. Tidak dikaitkan sama sekali bahasa Pak Muhtar tadi. Jadi bagaimana HP mereka lantas disita, kemudian ekstraksi? Kan itu karena mereka tidak ada di dalam peristiwa itu. Maka satu bukti bahwa yang tadi itu orang tadi asal ngomong. Asal ngomong kan itu. Ya. Jadi yang disita oleh pihak kepolisian waktu itu adalah HP yang menjadi korban dan yang menjadi terpidana sekarang. Pada saat itu. Karena yang 8 orang itu dituduhkan, disangkakan dan dipidanakan sebagai pelaku pembunuhan. Makanya HP mereka disita. Pun termasuk motor-motor mereka disita. Bagaimana polisi bisa menyita mereka HP mereka sedangkan mereka sendiri tidak terkait dengan peristiwa pembunuhannya, katakanlah begitu yang mereka dengung-dengungkan sekarang. Iya, dan Pitra ini menyimpulkan bahwa mereka itu mengirimkan SMS ke HP mereka sendiri. Nah, itu gimana? Jadi gini kan. Ini ketawa. Itu gimana caranya? Jadi gini, si Pitra bilang, masa yang mati meng-SMS dirinya sendiri, maksudnya Tina meng-SMS ke dirinya sendiri. Itulah yang saya bilang. Jadi pengacara itu jangan on, jangan blow on. Jadi yang tadi saya bilang, harus pintar, harus cakap. Itu. Kenapa saya bilang begini? Di dalam hasil ekstraksi ini. Iya, ini bukti lagi. Ini bukti ya. Ini kan HP Pina ya, HP Pina yang diekstraksi. Kalau di sini ada tulisan to, berarti si Pina ngirim SMS ke orang. Kalau di sini ada tulisan from, berarti si Pina mendapat kiriman SMS dari orang. Persis. Kan begitu. Ya, kalau si Pitra belum paham bahasa Inggris, belajar bahasa Inggris kan gitu ya. Gitu. Jadi biar paham karena khususnya sama Mbak Widi ya. Khususnya ke Kang Iwan. Enggak, ke saya aja gratis. Karena alhamdulillah saya di Libanon 2010 jadi guru bahasa Inggris. Jadi ke saya aja, biar gratis aja lah. Pitra kursus bahasa Inggris ke saya gratis. Gratis, dijamin sampai pinter lah ya. Jadi ini contoh gini Kang. SMS ya, jam sekian nih. Salah satu contohnya. Ya, contoh ya, from. Nah, from ini berarti dia si almarhum ini menerima SMS dari orang. From dari orang. Kemudian ada lagi tuh. Nah, berarti si Vina ngirim SMS ke orang. Apa contohnya? Apa buktinya? Contoh begini. Nih. Saya bacakan ya ini. SMS message ini, message ya. Outgoing tuh. Tuh. Tanggal 27 garis miring 08 garis miring 2016. Di bawahnya ada 15.214.210 dalam kurung UTC plus 0. UTC itu adalah Universal Time Coordinate.
Waktu internasional. Waktu internasional. Nah ini perbenaran kata lagi nih buat Fitra ya, biar paham ya. Nah kalau terjemahan langsung ke WIB kan Kalau di ke WIB kan berarti ditambah 7 jam. Ya. Ini ada apa namanya yang tuh ya. Iya. Jam 15.14. Iya. Tambah 7. Tambah 7, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Jam 22. Jam 22, 17. Iya. Nah, ini tuh 08 ini 0898 8934 098. Ini adalah HP-nya Widi. Mbak Widi sekali lagi. Bagaimana cara membuktikan HP-nya Widi? Iya. Dia mengirim SMS, mau enggak Mek? Ntar dijemput sama kita. Ini satu hal lagi. Nah, kata Pina ke dia. Ya kan? Iya. Dari Pina meng-SMS ke dia pada jam 15.17. Isinya, mau enggak Mek? Ntar dijemput sama kita. Iya. Artinya apa? Sebelum SMS ini terkirim, Iya. ini kan ada call log. Iya. Ya, ada panggilan, daftar panggilan ya, Iya. daftar panggilan. Apa yang disampaikan oleh Widi bahwa beberapa kali Vina nelpon ke dia, kan itu ada yang diangkat, ada yang tidak. Vina ngajak dia main, cuma sama dia tidak direspon. Iya. Akhirnya Vina nge-SMS, ini SMS-nya mau nggak Mek? Ntar dijemput sama kita. Itu jam 15 Lewat 14 kan? lewat 14 ya. Iya. Nah kemudian ini kan tuh Iya, ya, iya. tuh artinya ke dia. Iya. Ini biar, mohon maaf ya, ini agak sedikit panjang ya. Iya, iya. Biar ada orang yang tidak paham jadi paham benar. Betul. gitu lah. Terutama siapa yang belum paham? Terutama si Fitra yang nggak paham ya. Ya, benar. Ini si Fitra yang nggak paham. Biar ini paham banget si Fitra ini. Kalau tuh di sini berarti Vina ngirim ke Widi. Iya. Dibalaslah sama Widi, yaitu jam 15.17. Sini 15.17. From ini adalah dari karena ini adalah nomor Widi. Iya. Ya, berdasarkan pengakuan Widi. Kalau ada orang tidak percaya, benar itu nomor Widi. Mari kita lihat isinya. Iya. Kan begitu? Iya. Ya. Nah, di sini ada dari from nomor ini. Berarti kalau dari from berarti si Pina mendapatkan Betul. SMS dan ini. Nah, Iya. isinya apa? Enggak, sok Ira bae. Ini bukan Teh Ira lagi nih ya. Bukan. Ini Fitra. Kalau Ira ini bukan Teh Ira. Ira itu kamu kalau bahasa Cirebon ya. Nanti saya bahas lah bahasa Cirebon ya. Enggak, sok Ira bae. Kita dimarahin gajol. Nah ini. Maksud Widi itu enggak sok aja kamu. Kan itu. Nanti kita dimarahin gajol. Siapa gajol? Gajol itu setelah saya konfirmasi ke dia dari dulu ya, saya konfirmasi. Cuma baru kesempatan ini saya bicara. Kita jelaskan. Gajol itu adalah nama lain daripada pacarnya Widi saat itu Iya. di tahun 2016. Nama asli pacarnya adalah Fajar. Panggilannya gajol. Iya. Panggilannya Gajol kan itu. Iya. Ya sama karena beginilah namanya anak muda. Mungkin kita juga dulu pernah merasa muda ya. Oh iya, Dan bukan panggilan kita panggilan. macam-macam Beda. ya. Macam-macam. Beda kan? Ya, ini Contoh saya nih, contoh saja. Namanya anak muda kan berbagai macam panggilan akrab tuh. Iya. Hadi Saputra ini dalam berkas persidangan ya. Iya, iya. Hadi Saputra dipanggil Bolang. Oh. Ya kan ini Iya, jelas. iya, kok. iya, iya. Eka Sandi dipanggil Tibul, ya kan? Jaya dipanggil Kliwon, Supianto dipanggil Kasdul. Oke. Mungkin Fitra, kalau kamu hidup di tahun 2016 di Cirebon, mungkin saja nama Fitra dipanggil Borokokok, misalnya seperti itu. Ya, Artinya ya bisa saja kan? Ya kan? Kan itu bisa saja. saja, iya. Mungkin Kang Iwan, Iya. kalau tahun 2016 hidup di Cirebon, Ada gelar mungkin dipanggilnya Ewon. Bisa ya kan? aja. Ya kan Ewon atau Iya. apa Iya, gitu ya? iya, kan. Itu mungkin saya Muta dipanggilnya Utai atau apa mungkin ya betul, 2016. Nah, si Fitra juga mungkin di tahun 2016 kalau dia hidup di Cirebon bisa saja dia dipanggil sama teman-temannya Borokokok. Ya. Who knows? Iya, Who knows? itu benar sekali kan. Dan ini perlu diklarifikasi. Terima kasih Kang Mutar mengklarifikasi dengan sangat jelas Ya. dan ekstensif, tapi juga sangat clear kan jadinya Kang Karna. Saya luruskan Kang, saya tidak tendensius kepada seseorang, tetapi ini saya ingin membuat clear masalah ini. Persis, itu Jadi tujuan ingin kita. mencerdaskan rekan saya yang namanya Fitra itu biar cerdas dia dalam memahami sebuah masalah. Jadi jangan asal ngomong. Malu kita ditonton oleh seluruh rakyat Indonesia. Pernyataan kita ini ditonton. Iya. Ya. Makanya saya bilang pengacara kenapa berbicara harus cepat, berpikir harus cepat, bertindak harus tepat. Karena apa? Karena pengacara itu tidak boleh sembarangan ngomong tanpa bukti. Ya, itu Kan dia. itu, ya harus dengan bukti, harus dengan dasar yang jelas. Itulah kenapa saya sangat, kalau saya bilang sangat alergi lah dengan pembicaraan si Fitra yang ini orangnya bicaranya berbekal bukti atau tidak kan itu. Kalau berbekal bukti mesti tidak seperti itu dong bicaranya. Ya. Tidak dibilang bahwa bukan HP Pina yang diekstraksi. Ya. Itu HP-nya si Widi dan Mega yang diekstraksi. Ini masa iya Pina meng-SMS dirinya sendiri, itu kan bicara-bicara yang tidak berdasar.
Kang tadi itu sebagai waktu contoh tadi Kang Mutar bahwa komunikasi antar almarhumah Vina dan Mbak Widi sampai tadi Mbak Widi Kang Mutar bacakan tadi menjawab SMS itu pada pukul di Indonesia 22.17. 22.17 di Indonesia yang bilang nih. Gak sok ira bae dimarahin gajol. Itu jam 22.17. Artinya memang Mbak Widi nggak bisa memenuhi ajakannya almarhumah Vina kan? Nggak bisa dan nggak mau. Memang nggak mau gitu ya. Nah, ini kan jam 22 kalau waktu Indonesia bagian barat kan. Karena dan di UTC-nya kan 15.17. Betul. Jam 22.30. Iya. Atau mungkin kalau kita improvisasikan ke UTC jam 15.30. Iya. Kedua anak ini dinyatakan meninggal laka-lali. Artinya dari 22.17 WIB ke 22.30 13 menit kemudian. 13 menit. Confirm nih, berdasarkan confirm. 13 menit kemudian. Yang menyatakan laka-lalin siapa? Bukan saksi, tapi polisi. Itu anggota jam polisi. berapa? Kata si yang mengangkat itu yang kemudian diketahui itu adalah orang Polsek Talun menyampaikan yang laki-laki meninggal di tempat, yang perempuan masih hidup dibawa ke rumah sakit Gunung Jati. Sehingga jam, nah ini kita bahas lagi sini ya. Sehingga jam 18.03. Kalau jam WIB itu jam satuan lah ya. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 24. Berarti jam 12. Ya. Ini kan tambah 7. Kan tidak ada jam 25 ya. Berarti jam 1. Jam 1. Iya. Jam 1. Nah, ini HP-nya Mega. 089 533 1823 828. Betul, Mega. Ini saya catat ini HP-nya Mega. Karena dinyatakan yang perempuan masih hidup, maka si Mega nge-WA, nge-SMS ke HP itu. Weh, ada di mana? Kagak. Isun udah di rumah Widi. Nah, ini ingin meyakinkan. Isun itu saya. Ingin meyakinkan si Pina ini bisa merespon nggak HP-nya, kan begitu. Di sini saya bacakan saja kan, Isun udah di rumah Widi. Saya sudah di rumah Widi. Maksud Mbak Mega meyakinkan almarhumah itu bahwa udah berada di rumahnya Mbak Widi. Jadi kamu ada di mana? Kalau bahasa kita mah, Pina kamu ada di mana? Saya udah ada di rumah Widi. Kenapa dia nge-SMS begitu? Karena dinyatakan oleh si penerima telepon sebelumnya bahwa yang perempuan masih hidup dan dibawa ke rumah sakit Gunung Jati. Mereka tidak menyangka bahwa hidupnya itu mohon maaf dalam keadaan kritis. Mereka mungkin hanya menyangka masih hidup lah, nggak apa-apa gitu loh. Maksudnya mungkin sama mereka ini mau entah disuruh pulang, entah mau dicari sama mereka. Itu. Nah, karena tidak ada ini tidak ada pembicaraan tuh. Tidak ada pembicaraan, tidak ada bahasa, maka mereka mengikuti apa yang disampaikan oleh si penjawab telepon itu bahwa yang perempuan dibawa ke rumah sakit Gunung Jati. Berangkatlah mereka ke Gunung Jati bertiga ya, sama adiknya ini, sama adiknya. Jadi Mbak Mega, Mbak Widi sama adiknya Mbak Widi ke rumah sakit Gunung Jati. Jati. Naik apa itu berangkatnya? Motor. Naik motor. Bertiga ke rumah sakit Gunung Jati. Lewatin TKP-nya juga. Lewatin TKP? Iya. Udah nggak ada orang di TKP? Nggak ada. Sampai rumah sakit langsung ke apa? ICU atau di mana ceritakan? UGD apa UGD apa IGD? UGD langsung UGD? Langsung. Ada situasi bagaimana? Ada siapa saja atau langsung ke? Kalau seingat Widi sih yang rame tuh di luarnya ya. Tapi di dalamnya nggak. Tapi di dalamnya sih maksudnya si Pina tuh cuma didampingin sama perawat kalau nggak salah, cewek satu, cowok satu ya. Di tengah-tengah pasien-pasien lain mungkin di UGD itu atau sendiri? Kayaknya dia sendiri. Satu jadi itu ada apa? Bilik tirai gitu. Nah, jadi satu bilik punya dia sendiri gitu. Memang kayak Gordon B itu ya? Iya. Sudah tidak bergerak, maaf nih, tidak bergerak atau tidak ada. Gimana ya kalau diibaratkannya sih kritis banget. Terus menjelang sakaratul maut. Terus si perawatnya bilangnya udah nggak ada harapan buat hidup. Bilang kepada Mbak Widi dan Mbak Mega. Terus bilang apa lagi? Itu bilang apa? Nah terus pas kayak gitu aku sama Mega keluar dulu tuh gimana ya, kayak deg-degan banget, nggak nyangka. Orang tuanya belum ada, itu belum. Keluarganya. Seingat Widi belum. Seingat Widi belum. Oh belum datang. Seingat Widi ya belum. Yang di luar rame tuh golongan geng motornya. Iya, teman-teman si Eki-nya. Di halaman rumah sakit. Iya, di halaman depan UGD apa IGD-nya gitu. Termasuk mungkin yang datang di podcastnya Kang Dedi itu. Siapa namanya itu? Itu kan mereka juga datang ke TKP. Iya. Tapi mereka hubungannya ke Eki. Jadi hubungannya dengan almarhumah Vina saja hanya Mbak Widi dan Mbak Mega. Tolong lanjut yang cerita. Lama nggak di tempat bilik tirai yang bertirai itu dengan Vina yang saat itu sudah mungkin sakaratul maut? Abis itu tuh perawat begitu aku sama Mega maksudnya langsung keluar pas perawat ngomong nggak ada harapan buat hidup. Aku kira kan di situ maksudnya ada keluarganya. Aku kira pas perawatnya abis itu tuh langsung manggil lagi. Neng sini masuk, ini siapanya, saya temennya. Kayak gitu. Ini dibantu Neng temennya biar cepet bang, kayak gitu.
Maksudnya udah gimana ya? Udah kayak ngorok di tenggorok. Oh iya. Itu udah. Orang bilang begitu Mbak Widi. Iya. Sementara itu kakaknya Vina Marliana nggak ada di situ. Justru si kakaknya si Vina ditelepon sama aku Aktif. sama Mega nggak aktif nomornya. Oh, sebentar ini penting. Nah, ini baru nih. Baru. Pada saat itu, Mbak Widi dan Mbak Mega sudah berinisiatif nelpon Mariana, Mariana kakaknya Vina. Tapi apa jawaban? Gak ada jawaban atau nggak bisa? Nomornya nggak aktif. Oh, menelpon dari rumah sakit tadi? Iya. Ini hal baru nih kan? Saya potong. Silakan, Kak. Jangan lagi nanti ada orang yang berbicara mana buktinya bahwa mereka nelpon Mariana, kakaknya Vina. Pasti terekam dong. Ada Buktinya dong. di ekstraksi itu nggak ada misalnya. Iya. Bodor kan gitu. Ini yang di ekstraksi apa Vina, bukan apa-nya kakaknya Vina. Iya Ini, dong. gitu. Itu ada. Kalau Katanya si Borokok. Kan begitu kan. Saya ini mengantisipasi saja. Jangan sampai nanti ada bilang orang di sini Iya, Pak Tuja kan yang bilang itu si Borokok. ya seberapa lah. Ya. Nggak ada tuh pembicaraan dari Widi ke kakaknya Vina. ya cek dong Ya, cek. KW-nya kakaknya Vina Nah, kan. Ya. ini kan yang diekstraksi Iya. HP-nya Vina. Iya, kan kan. gitu. Nah, Sebentar kan, di rumah sakit itu nggak ada polisi. Udah waktu di bilik itu, waktu Mbak Widi dan Mbak Mega dipanggil perawat lagi, ada petugas polisi nggak? Saya ingat Widi sih Nggak ada di ruang Nggak bilik ada. nggak ada. Makanya kan ada yang miss juga di sini kan. Ya, jadi di situ kelihatan bahwa Marliana itu tidak ada di UGD, katakanlah di UGD. Di Tidak awalnya ada. ketika Ya. Mbak Widi dan Mbak Mega datang awal. Ya. Widi sama Marliana kena. Makanya bisa telepon kan? Artinya, jadi yang mengatakan Marliana juga pada saat itu mengatakan bahwa ada 2 orang datang, yang satu kurus, yang satu gemuk datang. Artinya kan, tapi nggak masuk ke dalam kan, sempat ada mengatakan itu. Itu yang dimaksud kan berdua, sampean berdua kan? Iya. Nah itu. Nah, belakangan ini, gitu kan? Kalau kita lihat, Marliana ini sangat meyakini bahwa itu adalah pembunuhan perkosaan. Jadi itu padahal pada saat meninggalnya sendiri Dia tidak ada. tidak ada. ya kan kita coba rekonstruk itu kan Nah. kita bersihkan garis itu. Ini untuk menggambarkan supaya publik khususnya pemirsa Bravo dapat keterangan langsung dari Kang Muhtar, juga dari Mbak Widi dan Mbak Mega. Yang terjadi saat itu ketika akhirnya Mbak Widi dan Mbak Mega ke Rumah Sakit Gunung Jati di IGD itu, di bilik bertirai, almarhumah Vina mungkin dalam bahasa agama sedang sakaratul maut, mengatakan situasinya tolong dibantu biar cepat kita kan. Itu ngorok sudah kan gitu kan ya. Lalu apa yang Mbak Widi dan Mega lakukan? Sebentar, sebelum masukkan, saya itu masih dengan sosok seorang Marliana dan seorang Linda. Dan dua-dua ini belakang ini meragukan penjelasan berdua. Terima kasih yang sudah nonton video ini sampai selesai dan kita ketemu di video selanjutnya.